Para kiai, para alim, para ustadz, ketua madrasah Raudhah Merah Putih dimanapun berada, Bunda Haya, Bunda Sari, Prof. Priyatno, dan seluruh petugas Manakib Online Internasional Ba'da subuh pagi hari ini. Serta pemangku Manakib Online Internasional Ba'da subuh. Seluruh jamaah Manakib Online Internasional Ba'da subuh pagi hari ini. Semoga segala hajatnya Allah kabulkan, dimudahkan rezeki yang halal, diberkahkan semuanya segalanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Syekh Mursyid menyampaikan bahwa pengajian seperti ini adalah pengajian orang-orang yang telah mendapat ridha Allah. Insya Allah ini adalah pengajian atau amaliyah yang dicintai oleh Syekh Mursyid. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadalana ala katsiri min ibadil mu'minin. Kita bisa bersama-sama untuk terus istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan kecintaan daripada Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, bertorikoh berarti kita meyakini konsep keberlanjutan tugas-tugas nubuah yang diemban oleh para aulia Allah. Keyakinan bahwa nubuah sudah berakhir ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini. Namun fungsi-fungsi profetik, pengamalan, pengamanan, dan pelestarian ajaran-ajaran Islam masih terus berlanjut oleh para kekasih Allah, para wali Allah di setiap zamannya. Nubuah yang dimaksud di sini adalah kenabian, yaitu prinsip bahwa Tuhan telah menunjuk individu pilihan, nabi atau rasul, untuk menyampaikan bimbingan dan firman-Nya kepada umat Islam. Dalam Islam, nubuah merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang terpilih, serta menjadi landasan etis dalam ekonomi Islam untuk menjelaskan syariah. Dari ke masa selalu ada wali mursyid yang melanjutkan tugas nubuah yang tidak pernah terputus silsilah nur kudsiyahnya dari sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Silsilah kemursidan dalam bertorikoh inilah yang lalu menjadi rujukan atau referensi amaliyah setiap harinya bagi para penempuh jalan torikoh. Para mursyid adalah the living book dari sunnah nabiyah dan cerminan akhlak Al-Quran. Peralihan dari satu syekh ke syekh penerus dari satu periode waktu ke periode berikutnya
melalui proses seleksi dan tarbiyah yang panjang. Mursyid penerus adalah murid pilihan yang sudah dipersiapkan ruhnya sejak alam ruh dan telah melalui pendidikan spiritual dan sosial berjenjang dari mursyid sebelumnya. Seorang penerus adalah perjumpaan takdir dan proses basyirah menjalani tarbiyah secara tekun sehingga memperkokoh takdir. Penerus adalah ia yang lulus menyirnakan dirinya lebur kepada gurunya fana fisyah, begitu seterusnya sampai akhir zaman. Posisi wali mursyid lebih dari sekedar rujukan atau tuntunan dohir bagi kaum muslimin yang bersifat kaifiyah syariah dan ibadah. Lebih dalam dari itu, merupakan wasilah ruhaniyah hakikoh, wusulnya atau sampainya sebuah ibadah kepada Allah. Wali mursyid mengambil peran serta tanggung jawab ruhaniyah ilahiyah atas murid-muridnya dalam menjalankan amaliyah ibadah. Mursyid adalah ahli roh. Karena itu tidak relevan dengan konsep jarak jauh atau jarak dekat dalam makna lahiriah. Jauh dekat sama saja nilai tarbiyah ruhaniyahnya. Apabila sang murid secara istiqomah melakukan satu lagi ajaran penting dalam bertorikoh, yakni melakukan robitoh kepada mursyidnya di mana saja dan kapan saatnya, yakni mengikatkan dirinya secara ruhani kepada syekhnya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, makna kehadiran mursyid juga tidak harus berbentuk ruang yang terisi jasad. Syekh mursyid menembus ruang di mana saja murid-muridnya berada. Dia ada di sana bersama mereka apabila para muridnya nonstop robitoh, senantiasa meniru dan mengikuti ajaran amalan daripada syekh mursyidnya. Lebih utama lagi bila murid atau para murid rutin sohbah atau suhbah bergaul dengan syekhnya di majelis-majelis silaturahim, apalagi forum zikir dan manakib para ahli silsilah torikohnya, yang dalam tradisi torikoh Qadariyah Naqsabandiyah bermanakib kepada Hadratus Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Saat-saat bermujalasah atau duduk bareng, secara lahir itulah terjadi transfer energi spiritual kepada murid-muridnya. Dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan ar-ruh yaski baduhum ba'da. Sesungguhnya ruh-ruh itu saling meminum satu sama lainnya. Proses tarbiyah dari seorang murid semakin efektif dan tokcer bila sang murid memiliki tingkat hikmat atau pelayanan di atas rata-rata kepada mursyidnya, dan sang murid akan dilimpahi karomah dari gurunya.
Ini sesuai dengan keterangan man hasunat hikmatuhu wajabat karomatuhu. Barang siapa yang hikmah kepada gurunya baik, maka wajib atas gurunya itu mendapatkan, maka wajib atas murid itu mendapatkan karomah dari gurunya. Ikhwan Ahwat yang dimuliakan Allah, dalam bulan Jumadil Ula, Syekh Mursyid menerangkan dalam huruf yang pertamanya, yaitu tentang jihad, perjuangan. Yang dimaksud jihad dalam pembahasan ini, yaitu perjuangan untuk mengajak kepada agama dan hak Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihadul kabiri was-saghiri wad-dha'ifi wal mar'atil haju wal umrah. Perjuangan orang besar, orang kecil, orang lemah, dan perempuan adalah haji dan umroh. Dan Syekh mengutip, menyampaikan, dan jihad terbesar adalah perjuangan melawan hawa nafsu, yakni melawan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbari jihadun nafs. Kita telah kembali dari perjuangan kecil kepada perjuangan yang lebih besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, dalam berkehidupan, menjalani kehidupan, sering seorang murid bercermin kepada dirinya, bertanya kepada dirinya akan proses perjalanan kehidupan yang dihadapi. Dari setiap murid mendapati proses perjalanan kehidupan yang berbeda-beda. Disitulah kita diuji untuk terus mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam ujian yang telah Allah tetapkan. Kita harus berjuang melawan hawa nafsu dari berbagai proses kehidupan sehari-hari kita, baik terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap lingkungan, terhadap sosial kemasyarakatan. Kita mendapatkan proses-proses ujian yang mana kita dituntun untuk berjuang mengendalikan hawa nafsu kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjuang, maka sesungguhnya perjuangan itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu
dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujarat ayat 15. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dan berjuanglah kamu sekalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya. Ikhwan Afat yang dimuliakan Allah, adapun perjuangan melawan orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ahli bid'ah, orang-orang zalim, para pendengki, dan orang yang selalu berbuat kemungkaran adalah perjuangan melawan musuh yang kelihatan. Adapun perjuangan melawan setan dan diri sendiri atau hawa nafsu, serta tentara-tentara keduanya merupakan perjuangan melawan musuh yang tidak kelihatan atau tersembunyi. Adapun berperang melawan musuh yang kelihatan seperti melawan orang kafir dan sebagainya, yaitu dengan menggunakan senjata pedang, bedil, pistol, dan lain sebagainya. Sedangkan melawan musuh yang tersembunyi seperti hawa nafsu dan setan adalah dengan mudawamah, terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan zikir syiri atau khafi ataupun dengan zikir jar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui perantara mursyid yang paripurna di zaman sekarang, yang telah terlihat karomah-karomahnya dan telah masyhur di negeri kita ini tentang perjalanan hidupnya. Dan di negeri di mana di sana terdapat Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuri alias Sinarasa PPKN. Allah Subhanahu wa taala akan melemahkan orang kafir, orang munafik, orang-orang musyrik dan kumpulan kezaliman dengan kemungkaran melalui mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman ini Allah menyingkirkan dari mereka semuanya itu melalui karomah zikrullah yang ditancapkan ke dalam hati dan ruh mereka. Oleh karena itu, hendaklah para murid berjuang dengan sekuat tenaga untuk berperang dengan musuh-musuh mereka dengan pedang, tombak, dan senjatanya, yaitu zikrullah. Zikir yang terus-menerus. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsiri ibadil mu'minin. Alhamdulillah kita telah mendapatkan senjata, pedang, tombak, senjata otomatis yang telah ditalkinkan kepada diri kita, yaitu zikrullah, baik zikir khafi ataupun zikir jahar. Semoga kita bisa terus istiqomah melawan hawa nafsu ataupun perang melawan hawa nafsu, yaitu jihad akbar. Dan kita pasti akan menang kalau kita bisa istiqomah, mudawamah, mengamalkan zikrullah. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Tiada lagi kesempatan untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia agung yang Allah berikan, yaitu kita telah mendapatkan talqin zikir. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qausiful Masul radhiyallahu anhu kata surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.